Record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuridiu ya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita dapat dipertemukan pada musyawarah seminar hasil PKL Loka Penelitian Sapi Potong. Selawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang terhormat Ibu Eni selaku pembimbing, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan seminar hasil PKL yang telah kita laksanakan dengan judul Pengujian Kualitas Air Limbah pada Instalasi Pengolahan Air Limbah IPAL di Loka Penelitian Sapi Potong Grati Pasuruan. Berikut adalah daftar kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Muhammad Raufikur Rozak. Kemudian teman saya, yaitu Hafiz Tauhid. Latar belakang. Penyemaran air yang disebabkan oleh limbah cair sapi sering terjadi karena limbah cair langsung dibuang ke saluran sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu. Pada umumnya, limbah cair tersebut masih mengandung bahan organik tinggi. Selain pencemaran air, bau yang dihasilkan dari limbah sapi juga sangat buruk dan dapat mengganggu kenyamanan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Tak Nomor 11 Tahun 2009 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan kegiatan peternakan sapi dan babi, parameter yang harus diperhatikan yaitu sifat fisik diantaranya pH, suhu, warna, dan bau. Kemudian sifat kimia yaitu DO atau disulfide oxygen, BOD, biological oxygen demand, COD, Chemical Oxygen Demand, TSS, Total Suspended Solid, dan yang terakhir NH3N. Sebagai kualitas limbah cair yang dihasilkan harus sesuai standar yang ditentukan. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana kualitas air limbah berdasarkan pengujian sifat fisik yaitu pH, warna, bau, dan suhu. Kemudian, bagaimana kualitas air limbah berdasarkan pengujian sifat kimia dengan parameter TSS atau Total Suspended Solid, kemudian DO, Dissolved Oxygen, dan yang terakhir BOD, yaitu Biological Oxygen Demand. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana kualitas air limbah berdasarkan indikator terhadap biota uji ikan lele atau Clarias anguillaris dan ikan mujair Orechromis mozambicus. Kemudian Tujuan untuk mengetahui proses pengolahan air limbah dan kualitas air limbah pada instalasi pengolahan air limbah di Loka Penelitian Sapi Potong Grati Pasuruan berdasarkan parameter TSS, DO, dan BOD. Kemudian pelaksanaan PKL-nya yaitu dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus sampai 4 September 2021 di Loka Penelitian Sapi Potong Grati Pasuruan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang sistem IPAL itu sendiri. Sistem pengolahan air limbah yang dilakukan secara terpusat, yakni terdapat bangunan untuk memproses limbah cair agar lebih aman saat dibuang ke lingkungan. Kemudian tujuan dari IPAL sendiri adalah mengurai kandungan bahan pencemar di dalam air, terutama senyawa organik, padatan tersuspensi, serta mikroba patogen.
Kemudian proses pengolahan air limbah di IPAL Loka Penelitian Sapi Potong. Ini adalah komponen dan ukuran IPAL Loka Penelitian Sapi Potong Grati Pasuruan. Yang pertama adalah bak pengumpulan limbah. Bak pengumpulan limbah sendiri adalah tempat menampung limbah dari inlet 1 dan 2. Inlet 1 sendiri berasal dari kandang sapi sebelah barat, sedangkan inlet 2 berasal dari kandang sapi sebelah timur. Kemudian bak pemisahan lemak, yaitu memisahkan lemak atau minyak, serta mengendapkan kotoran pasir, tanah, atau senyawa padatan yang tidak terurai secara biologis. Kemudian yang ketiga adalah bak ekualisasi, yaitu bak penampungan untuk menstabilkan debit limbah cair. Kemudian yang empat adalah bak pengendapan awal, yaitu mengendapkan partikel lumpur, pasir, dan kotoran organik yang tersuspensi. Kemudian yang kelima yaitu bak biofilter anaerob, yaitu diisi dengan media khusus dari bahan plastik tipe sarang tawon sebagai media biofilter untuk perkembangbiakan mikroorganisme pengurai senyawa organik. Biofilter sarang tawon sendiri adalah media pembiakan mikroorganisme. Mikroba yang melekat pada media penyaringan dapat mengurai zat organik. Kemudian yang keenam adalah ruang aerasi. Di dalamnya terdapat mesin aerator yang berfungsi sebagai proses penambahan udara atau O2 untuk menambah kandungan oksigen terlarut, menghilangkan kandungan gas terlarut, serta mereduksi amonia dalam air. Kemudian yang ketujuh adalah biofilter aerob. Diisi media khusus dari bahan plastik tipe sarang tawon yang diaerasi atau dihembus dengan udara sehingga mikroorganisme yang ada akan mengurai zat organik tersisa dalam air limbah. Kemudian yang kedelapan adalah bak pengendapan akhir, yaitu lumpur aktif yang mengandung mikroorganisme diendapkan dan sebagian air dipompa kembali ke bak pengendapan awal dengan pompa sirkulasi lumpur. Kemudian kita akan menguji uji fisik. Untuk uji fisik di sini kami melakukan 4 parameter uji diantaranya suhu, pH, warna, dan bau. Untuk pengujian suhu, hasil pengamatan pengukuran temperatur air pada pengujian pertama menunjukkan suhu air limbah inlet 1, inlet 2, blower, dan outlet berada pada rentang 26 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius. Pada pengujian kedua, suhu air limbah inlet 1 dan inlet 2, blower, dan outlet berada pada rentang yang sama yaitu 26 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius. Keadaan suhu air limbah ini masih dalam ambang batas baku mutu air berdasarkan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Baku mutu badan air golongan 1, 2, dan 3 mensyaratkan bahwa temperatur air normal memiliki deviasi 3 dari keadaan temperatur alamiah di lingkungan setempat. Kisaran suhu yang optimum bagi pertumbuhan fitoplankton di perairan adalah 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Hal ini berarti suhu air sungai yang diberi aliran air limbah masih mampu menunjang pertumbuhan fitoplankton. Kemudian yang selanjutnya adalah uji pH berdasarkan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001, batas ambang baku mutu kandungan pH air limbah yang dapat dilarikan ke sungai golongan 2 ada pada kisaran 6 sampai 9. Sungai golongan kedua sendiri adalah sungai yang layak dikonsumsi atau sungai yang dapat digunakan untuk air bersih. Kemudian yang berarti air limbah tersebut masih berada pada ambang batas baku mutu air golongan 2. Hasil uji tersebut mengindikasikan bahwa masuknya air limbah peternakan sapi ke dalam aliran air sungai tidak mengubah tingkat keasaman yang tinggi pada air karena masih berada pada pH yang diambang batas diperbolehkan dialirkan pada aliran air.
Kemudian uji warna berdasarkan pengamatan warna yang telah dilakukan di laboratorium. Hasil yang didapatkan yaitu sampel air pada inlet 1 dan inlet 2 berwarna kuning tua dan kuning kecoklatan. Hal ini menandakan bahwa pada titik tersebut masih mengandung banyak zat-zat organik. Sedangkan pada blower dan outlet, limbah cair telah melalui proses pengolahan dan berubah warna menjadi kuning bening yang menandakan bahwa zat-zat organik dalam limbah cair telah terurai. Menurut PPRI tahun 2011 nomor 38, hasil pengamatan warna pada outlet telah memenuhi persyaratan dan layak untuk dibuang ke badan penerima, yaitu dialirkan ke sungai. Berdasarkan syarat maksimum yang diizinkan oleh PPRI atau Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2011 nomor 38, yaitu air limbah tidak berbau, menyengat, atau tidak berbau, sehingga memenuhi persyaratan dan layak untuk dibuang ke badan penerima, yaitu dialirkan ke sungai. Kemudian setelah melakukan uji fisik kimia, kami melakukan uji sifat kimiawi dengan 3 parameter kualitas air. Yang pertama yaitu penentuan kadar TSS atau Total Suspended Solid. Yang kedua yaitu penentuan kadar DO atau Dissolved Oxygen. Dan yang terakhir adalah penentuan kadar BOD atau Biological Oxygen Demand. Kemudian yang pertama yaitu penentuan kadar TSS atau Total Suspended Solid atau material padatan yang tersuspensi merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi heterogen yang berfungsi sebagai bahan pembentukan endapan yang paling awal dan dapat menghalangi kemampuan produksi zat organik di suatu perairan. Tujuan dilakukan uji kadar TSS yaitu untuk mengetahui kualitas dari suatu air karena banyaknya kadar TSS yang berada di dalam perairan dapat menurunkan kesediaan oksigen terlarut. Kemudian metodenya yaitu penentuan kadar TSS atau Total Suspended Solid dilakukan dengan menggunakan metode gravimetri. Gravimetri yaitu suatu metode analisis yang didasarkan pada pengukuran berat dari suatu endapan. Kemudian langkah kerjanya yaitu di oven, kertas saring, lalu di desikator. Desikator adalah wadah yang terbuat dari bahan gelas yang kedap udara dan mengandung desikan yang berfungsi menghilangkan air dan kristal hasil pemurnian. Kemudian ditimbang kertas saring kosong. Kemudian diambil sampel air limbah 50 ml, kemudian disaring dengan kertas saring, kemudian di oven selama 90 menit, dan yang terakhir adalah di desikator dan ditimbang. Kemudian hasil dari tes sendiri adalah berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel di atas, kadar padatan air limbah sampel outlet untuk pelakuan pertama sebesar 134 mg per liter atau di atas standar baku mutu. Dan untuk pelakuan kedua sebesar 34 mg per liter atau di bawah standar baku mutu. Baku mutunya sendiri adalah maksimal 100 mg per liter sesuai Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2009 tentang baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan peternakan sapi dan babi. Mengapa hasil outlet dari kedua perlakuan bisa berbeda jauh? Karena hal ini disebabkan pengambilan sampel kedua dilakukan setelah blower dinyalakan secara berkala. Karena pada saat pengambilan sampel pertama, blower tidak bisa dinyalakan karena mengalami kerusakan. Kemudian blower sudah diperbaiki pada saat pengambilan perlakuan kedua. Kemudian mengapa blower berpengaruh pada hasil kedua outlet tersebut? Pada ruang aerasi blower terdapat mesin aerator di mana mesin ini sebagai penghasil gelembung udara atau pemompa udara yang bertujuan untuk meningkatkan kandungan oksigen pada bak sampel limbah. Seiring meningkatnya kandungan oksigen pada bak air limbah, maka kualitas air perairan semakin baik karena mikroorganisme dapat mendegradasikan bahan-bahan organik dengan sempurna. Kemudian
sering mesin blowernya dinyalakan, maka akan semakin besar presentasi penurunan kadar TSS. Semakin lama waktu aerasi yang digunakan, maka kadar TSS akan semakin rendah. Menurut Sari 2018, bahwa penganan air limbah dengan baik dapat menurunkan kadar TSS, karena jika air limbah tidak ditangani dengan baik, maka dapat mencemari lingkungan karena dapat mempengaruhi perubahan fisik air, suhu, rasa, bau, dan kekeruhan. Kemudian selanjutnya penentuan kadar DO yang akan dijelaskan oleh Hafiz Tauhid. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Muhammad Rafiq Roza. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan kadar DO. DO atau dissolved oksigen atau dapat disebut juga dengan oksigen terlarut merupakan jumlah oksigen yang terkandung dalam air dan diukur dalam satuan miligram per liter atau ppm. Oksigen terlarut ini digunakan sebagai salah satu parameter pencemaran air limbah karena semakin besar oksigen terlarut dalam air, maka akan menunjukkan pencemaran yang relatif kecil. Oksigen terlarut digunakan sebagai indikator kualitas air karena berperan dalam proses oksidasi dan reduksi bahan organik dan anorganik yang terkandung dalam air tersebut untuk membantu mengurangi pencemaran dalam air tersebut. Next. Metode penentuan kadar DO dissolved oxygen menggunakan metode titrasi Winkler. Metode titrasi Winkler di mana sampel air ditambahkan dengan larutan MnSO4 dan ditambahkan dengan basa, yaitu reagen iodid azid yang akan menghasilkan endapan berwarna putih. Kemudian endapan diasamkan dengan asam sulfat pekat sehingga endapan akan larut dan melepaskan ion Mn. Lalu ion Mn tersebut akan mengoksidasi ion iodid. Kemudian ion iodid yang bebas ini dititrasi menggunakan larutan natrium sulfat dan digunakan indikator aminum sebagai penentu titik akhir titrasi. Next. Langkah kerja. Di sini yang pertama yaitu dimasukkan sampel ke dalam botol Winkler hingga luber, kemudian ditambahkan 1 ml larutan MnSO4 dan ditambahkan 1 ml reagen iodid azid, kemudian ditutup dan dihomogenkan. Kemudian didiamkan hingga terbentuk endapan dan diambil endapan, ditambahkan 2 ml H2SO4 pekat, kemudian ditutup dan dihomogenkan. Kemudian dipindahkan ke Erlenmeyer dan ditambahkan indikator aminum. Kemudian dititrasi dengan larutan Na2S2O3, kemudian yang terakhir dihitung kadar DO. Next. Hasil. Di sini terdapat hasil dari pengamatan dan juga hasil menurut standar baku mutu air yang diperbolehkan. Hasil tersebut di sini kami menguji 2 kali, yaitu pada minggu pertama 23 Agustus, kemudian pada minggu kedua yaitu 30 Agustus. Kita ketahui bersama titik pengambilan sampel pada inlet 1, inlet 2, blower dan juga outlet. Kemudian diperoleh kadar DO pada inlet 1, inlet 2 sebesar 20,91, kemudian pada inlet 2 sebesar 13,59, kemudian pada blower 25,09, kemudian pada outlet 10,45. Pada minggu kedua, kadar DO pada inlet 1 22,99, pada inlet 2 24,04, pada blower 19,26, kemudian pada outlet 18,82. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel di atas, kadar oksigen tertinggi pada minggu pertama ditunjukkan pada sampel yang berada di blower, yaitu sebesar 25,09 mg per liter di atas standar baku mutu. Sedangkan kadar oksigen tertinggi pada minggu kedua ditunjukkan pada sampel yang berada di blower,
yaitu 19,26 mg per liter di atas standar baku mutu. Perbedaan kadar DO di sini dapat dipengaruhi oleh kedalaman suatu tempat pengambilan sampel. Karena dengan bertambahnya kedalaman, akan terjadi penurunan kadar oksigen terlarut karena proses fotosintesis akan semakin berkurang. Selanjutnya yang ketiga yaitu penentuan kadar BOD atau Biological Oxygen Demand. Merupakan suatu karakteristik yang dapat menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh mikroorganisme, biasanya yaitu berupa bakteri, yang akan mengurai atau mendekomposisi bahan organik yang tersuspensi dengan kondisi aerobik. Analisis pengukuran kadar BOD atau Biological Oxygen Demand pada air limbah dilakukan dengan cara mengukur kandungan oksigen terlarut awal atau DO0, kemudian mengukur kandungan oksigen terlarut pada sampel yang telah diinkubasi selama 5 hari pada kondisi gelap dan suhu yang tetap. Kadar BOD yaitu selisih antara DO0 dengan DO5 yang dinyatakan dalam miligram oksigen per liter atau ppm. Dengan melakukan pengukuran kadar DO, dengan melakukan pengukuran kadar BOD, diharapkan dapat mengetahui jumlah oksigen yang dibutuhkan dalam stabilitas biologi dari zat organik yang ada untuk menentukan ukuran fasilitas pengolahan yang dibutuhkan untuk menentukan tingkat efisiensi proses pengolahan yang dilakukan dan untuk menyesuaikan dengan baku mutu limbah cair yang diperbolehkan. Selanjutnya, yaitu metode penentuan kadar BOD atau Biological Oxygen Demand menggunakan metode titrasi Winkler sama dengan pengukuran DO. Next. Langkah kerja. Yang pertama yaitu dimasukkan sampel ke dalam botol Winkler hingga luber, kemudian didiamkan selama 5 hari, kemudian ditambahkan 1 ml larutan MnSO4, kemudian ditambahkan 1 ml reagen iodid azid, kemudian ditutup dan dihomogenkan, kemudian didiamkan hingga terbentuk endapan, kemudian diambil endapan dan ditambahkan 2 ml H2SO4 pekat, kemudian ditutup dan dihomogenkan kembali, kemudian dipindahkan ke Erlenmeyer dan ditambahkan indikator amilum, kemudian dititrasi dengan larutan Na2S2O3, kemudian yang terakhir dihitung kadar BOD. Next. Hasil. Di sini sama dengan pengukuran DO, di sini kami juga menguji 2 kali, yaitu pada tanggal 23 Agustus dan 30 Agustus. Titik pengambilan sampel inlet 1, inlet 2, blower, dan juga outlet. Di sini kita ketahui bersama bahwasanya pada minggu pertama kadar BOD pada inlet 1 sebesar 9,96, pada inlet 2 sebesar 9,41, kemudian pada blower 17,77, kemudian pada outlet 1,04, kemudian pada minggu kedua yaitu 30 Agustus, pada inlet 1 kadar BOD sebesar 9,40, kemudian pada inlet 2 sebesar 10,45, kemudian pada blower 12,53, kemudian pada outlet 1,05. Dan di sini juga ada standar baku mutu air yang diperbolehkan. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya BOD lebih kecil daripada 1, itu merupakan pencemaran sangat ringan. Untuk BOD 1-3 itu juga merupakan pencemaran ringan. Kemudian untuk BOD 3-6 itu merupakan pencemaran sedang. Kemudian BOD lebih besar daripada 6 itu merupakan pencemaran berat. Di sini kadar BOD tertinggi yaitu pada blower. Tingginya kadar BOD pada bak blower ini
menunjukkan besarnya kandungan bahan organik yang dapat dioksidasi pada air limbah, sedangkan kebutuhan oksigen yang terdapat pada perairan tidak seimbang dengan penambahan oksigen dari udara maupun dari aktivitas fotosintesis tumbuhan air atau fitoplankton sehingga menyebabkan penurunan kandungan DO. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel di atas, kadar BOD yang berada pada outlet pada minggu pertama sebesar 1,04 mg per liter, termasuk golongan 2 yaitu kadar BOD 1-3 merupakan pencemaran ringan. Sedangkan pada minggu kedua sebesar 1,05 mg per liter termasuk golongan 2 yaitu kadar BOD 1-3 merupakan pencemaran ringan. Kemudian next. Uji daya tahan hidup ikan. Di sini juga kami menguji parameter air dengan uji biota yaitu ikan mujair dan juga ikan lele. Seperti ketahui bersama, untuk pengujian ikan mujair ini dilakukan dengan beberapa jenis ukuran dan setelah dilakukan pengujian selama kurang lebih 1 jam, ikan tersebut mengalami kematian. Sedangkan ikan lele ini tidak dapat mengalami kematian atau masih bisa bertahan hidup. Ikan lele dapat bertahan hidup dikarenakan lele memiliki kelebihan mudah beradaptasi dalam kondisi air yang buruk dengan kadar oksigen yang rendah dan mampu hidup dalam kepadatan air yang tinggi. Kemudian pada ikan mujair, setelah dimasukkan selama 1 jam, ikan tidak dapat bertahan hidup atau mengalami kematian. Hal ini disebabkan oleh ikan mujair tidak dapat bertahan hidup pada kondisi air yang keruh dengan kadar oksigen yang rendah dan juga kepadatan air yang tinggi. Selain itu, kematian pada biota uji disebabkan karena kandungan dari zat kimia yang terlalu tinggi yang masuk ke dalam jaringan tubuh biota melalui beberapa jalan, diantaranya pernafasan, pencernaan, dan penetrasi melalui kulit. Insang ikan merupakan jaringan sensitif sehingga mudah sekali rusak karena hanya dilindungi oleh operkulum yang tipis. Kemudian next. Berdasarkan hasil PKL dapat disimpulkan bahwa yang pertama, nilai pH didapat rata-rata 7,7 sampai 8,1. Suhu didapat rata-rata 26 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius. Didapat warna mulai kuning bening sampai kecoklatan serta bau terasa tidak menyengat sampai sangat menyengat. Kemudian yang kedua, nilai TSS atau total suspended solid pada bak outlet pada perlakuan pertama sebesar 134 mg per liter di atas standar baku mutu yang telah diizinkan. Dan pada perlakuan kedua sebesar 34 mg per liter di bawah standar baku mutu. Kemudian kadar DO di soft oxygen tertinggi pada minggu pertama ditunjukkan pada sampel yang berada di blower, yaitu 25,09 mg per liter, merupakan di atas standar baku mutu. Dan kadar DO di soft oxygen tertinggi pada minggu kedua ditunjukkan pada sampel yang berada di blower, yaitu 19,26 mg per liter di atas standar baku mutu. Kadar BOD, biological oxygen demand, yang berada pada outlet pada minggu pertama sebesar 1,04 mg per liter merupakan kategori pencemaran ringan, dan kadar BOD atau biological oxygen demand pada minggu kedua sebesar 1,05 mg per liter merupakan kategori pencemaran ringan. Kemudian yang ketiga, kondisi biota uji yaitu ikan lele atau Clarias anguillaris diketahui masih bertahan hidup, sedangkan ikan mujair atau Oreochromis mosambicus diketahui tidak dapat bertahan hidup. Kemudian next.
saran perbaikan. Kami juga memberikan saran supaya lebih baik ke depannya. Pertama yaitu pembersihan inlet secara berkala. Kemudian yang kedua, blower selalu dinyalakan. Kemudian yang ketiga, rutin membersihkan sampel terapung agar tidak tersumbat. Kemudian, nah di sini juga terdapat dokumentasi kegiatan yang telah kami lakukan. Seperti kita ketahui bersama pada gambar, pertama kami melakukan peninjauan IPAL. Kemudian pada saat itu juga kami mengambil sampel, kemudian kami juga menguji pH, kemudian kami juga menguji suhu secara langsung. Dan di sini juga terdapat dokumentasi di lab, di antaranya yaitu penyaringan sampel, kemudian di sini juga ada pengopenan sampel, kemudian setelah melakukan pengopenan, di sini juga terdapat sampel setelah di oven. Next. Nah, di sini juga terdapat penimbangan larutan MnSO4 dan juga penimbangan KI. Kemudian ada juga pembuatan larutan MnSO4, kemudian ada juga penambahan indikator aminum, dan terdapat juga pemipitan larutan. Dan di sini yang terakhir, kami juga menguji daya tahan hidup ikan secara langsung. Next. Terima kasih. Kami sampaikan apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.